Bab 161. Bentrokan. Hei, sobat, kau tidak serius berencana menggunakan kacang untuk melawanku dalam pertarungan ikan, kan? Tanya You Tao dengan wajah penuh penghinaan, seolah-olah ia telah dihina. Yu Feng mengangguk, ya, menurutku benda ini cukup berguna. Hahaha, aduh, aku tidak tahan. Melawan ikan dengan karet gelang yang dilapisi pelet kacang, hari ini benar-benar membuka mata. Hou Tao memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak, sementara Li Chungen dan Bo Zhao hampir menangis karena tertawa terbahak-bahak. Masih terlalu dini untuk tertawa sekarang. Yu Feng tidak menganggapnya serius. Ia dengan santai mengambil air dengan tutup botol dan menaruhnya di nampan makanan, lalu menuangkan pelet dog balls ke dalam nampan. Sedangkan untuk umpan lembut dan lengket yang dipersiapkan oleh saudara Zhang, Yu Feng dengan hati-hati menyimpannya untuk digunakan kemudian. Sementara You Tao dan kelompoknya tertawa terbahak-bahak, Zhang Fenglin tidak. Meskipun metode Yu Feng terlihat agak sederhana, dari sudut pandang praktis, tidak ada masalah. Satu-satunya hal yang membuat Zhang Fenglin khawatir adalah ukuran pelet karet gelang yang agak besar, yang terkadang dapat menghalangi gigitan. Tak lama kemudian, pukul 5 sore, dan sekitar 20 pemancing tidak resmi telah tiba di lokasi pemancingan. Selain itu, banyak orang berdiri dengan jarak yang bervariasi di belakang Yu Feng dan You Tao, menonton dengan penuh semangat dan menunggu untuk menyaksikan hasil akhir dari kompetisi ayah dan anak ini. 5 menit sebelum memulai, Yu Feng memulai siaran langsung seperti yang diiklankan. Saat drone itu lepas landas, You Tao dan teman-temannya tertawa lebih keras. Menyiarkan pertarungan ikan dengan kacang di karet gelang dengan drone? Seberapa beraninya seseorang, dan tidakkah mereka takut dipermalukan? Halo semuanya, saya Yu Feng. Sesuai janji, saya akan menyiarkan pertandingan memancing antara ayah dan anak ini malam ini. Aku akan memberikan segalanya, jadi aku tidak punya waktu untuk berinteraksi terlalu banyak. Saya akan meminta saudara Liu untuk memberikan komentarnya. Jika ada pertanyaan, silakan posting di kanal publik. Setelah perkenalan singkat, Yu Feng menyerahkan ponselnya kepada Liu Fengnian. Dia pasti tidak akan punya waktu untuk berinteraksi dengan saluran publik selama pertandingan ikan, jadi dia harus menyerahkannya pada Liu Tua untuk sementara waktu. Tepat pukul 5 sore, pemilik lokasi, He Wenlong, memanggil, dan para pemancing yang sembunyi-sembunyi mulai beraksi. Mendengar bunyi permulaan, Yu Feng segera melemparkan tongkat pancingnya yang pertama. Setelah menyempurnakan metode memancing dog balls miliknya, Yu Feng merasa lemparannya jauh lebih halus, umpan mendarat hampir tepat di tempat yang diinginkannya. Didorong oleh pemikiran ini, 5 lemparan pertama Yu Feng mendarat hampir tepat di tempat pemancingan yang sama. Para pengamat di belakang tidak dapat menemukan triknya, tetapi Zhang Fenglin, yang menonton dari kursi di dekatnya, merasakan sentakan ketika melihat teknik Yu Feng. Banyak orang yang mengetahui metode memancing dog balls, tetapi sedikit yang mahir melakukannya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kontrol yang tepat terhadap tempat mendaratnya umpan. Jika tidak dimainkan dengan baik, sarang tersebut bisa berakhir di tempat yang salah dan malah menjadi penghalang saat memancing. Tetapi orang yang duduk di kotak pancing itu, kendali tongkat pancingnya jauh di atas rata-rata, tempat pendaratan lemparan pertama hampir sama persis, dasar-dasarnya luar biasa kuat. Yu Feng sedang membentuk sarang menggunakan bola adonan yang dilapisi pelet karet gelang, sementara You Tao pergi ke arah yang berbeda. Begitu ia mulai, ia menggunakan wet loose powder berbentuk segitiga yang relatif kecil untuk membuat sarang, berulang kali melempar dengan kecepatan yang konsisten, dengan cepat menarik tongkat begitu umpan menyentuh dasar, melakukan gerakan yang tajam dan tegas. Wet loose powder yang berbentuk segitiga merupakan teknik umum dalam memancing dengan loose powder. Setelah mengaitkan umpan lepas bercampur air yang lebih besar dan membentuknya menjadi segitiga, ketiga sisi bola umpan akan terlepas terlebih dahulu saat memasuki air, sehingga hanya bagian inti yang menempel pada kail. Ini tidak hanya memastikan efek hamburan untuk menarik ikan dalam keadaan basah dan longgar tetapi juga mempertahankan inti untuk memancing, metode klasik. Beberapa menit sebelum dimulainya acara resmi, 2 strategi memancing yang berbeda masing-masing mempunyai manfaat dan kekurangannya. Setelah memancing beberapa saat, pelampung Yu Feng beraksi terlebih dahulu. Pelampung itu bergetar pelan lalu naik, tanda bahwa ada ikan di sarang di bawahnya. Yu Feng sabar dan tidak tergesa-gesa, merasa yakin bahwa jika semuanya terus seperti ini, peluangnya untuk menang akan lebih dari 80%. Dia tetap sabar dan melakukan beberapa lemparan lagi. Saat pelampung itu hampir mencapai tempatnya, tiba-tiba ia tersentak dengan jelas dan kuat, gigitan ketegangan yang besar. Dalam mode siluman, Yu Feng menggunakan pelampung hibrida Paacok Feather berbentuk jujube seberat 2,1 gram,
memasang 8 target dan menangkap 4 target. Gigitan baru-baru ini memiliki sentakan 1 target, diikuti oleh gigitan tegangan besar 2,5 target, dengan 4 target di permukaan air hampir berubah menjadi garis lurus di bawah pelampung gelap. Sialan. Itu pukulan yang indah. Seseorang dari penonton tidak dapat menahan diri untuk berseru. Yu Feng menjentikan pergelangan tangannya untuk mengaitkan ikan, lalu menegangkan lengan bawahnya untuk melengkungkan tongkat pancing. He Wenlong telah meramalkan ledakan aktivitas cepat di sore hari saat makan siang, jadi Yu Feng menggunakan 7 hacenging. Ujung tongkat itu melengkung dengan anggun, dan di bawah tulang punggungnya yang kuat, hanya dibutuhkan 2 putaran untuk memaksa ikan keluar dari air. Yu Feng kemudian berlari pelan di sepanjang tepian air, langsung menuju jaring pendaratan. Para penonton di siaran langsung menjadi bersemangat begitu melihat Yu Feng menangkap ikan pertama kali. Wow! Saudara Feng selalu unggul. Dia menangkap ikan pertama. Gaya pengambilannya sangat keren. Mengapa lelaki di sebelahnya terlihat agak familiar? Ada yang kenal dia? Saya juga pikir wajahnya tampak familiar dari samping. Melihat dia bermain, fundamentalnya benar-benar solid. Dia pasti seorang pemancing yang berpengalaman. Apakah Big Brother Liu menonton saluran publik? Mengapa dia belum berbicara? Liu Fengnian mulai berinteraksi dengan lembut begitu dia melihatnya. Halo semuanya, saya Liu Fengnian. Saya sudah ada di sini selama ini. Orang yang berkompetisi dengan Yu Feng adalah You Tao, seorang pemancing kompetitif dari kota kami, Wei. Dia punya keterampilan yang cukup bagus. Sekarang aku ingat, You Tao. Dia adalah juara kompetisi memancing sungai tahun lalu di Provinsi East Mountain. Orang itu cukup terampil. Bagaimana mungkin dia berselisih dengan saudara Feng? Lupakan siapa juaranya, saya berani bertaruh sebungkus stik pedas bahwa orang ini akan kalah hari ini. Apakah saudara Feng menggunakan partikel elastis dengan kacang lengket? Bukankah menggunakannya untuk berkompetisi agar tidak sopan terhadap lawannya? Bisakah kakak Liu menjelaskan metode penangkapan ikan kepada kami? Sudut kamera tidak dapat mencakup semuanya, kita tidak dapat melihat banyak detail. Komentar Z1. Kondisi penangkapan ikan masih belum jelas sekarang karena kita baru saja mulai. Semuanya, harap bersabar. Di pihak Yu Feng, dia menggunakan metode memancing bola adonan dengan partikel elastis, sedangkan di pihak You Tao, dia menggunakan metode konvensional dengan bedak tabur basah dan umpan lembut dan lengket di kotak makanannya. Dia mungkin akan menyesuaikannya tergantung perilaku ikan nanti. Komentar tetua Liu cukup tepat, tetapi You Tao sedikit merinding saat mendengarnya, melirik ke sisi Yu Feng, dan melihat Yu Feng sedang membungkus 2 partikel elastis dalam bola adonan kecil. Tak heran kalau orang ini berhasil menangkap ikan lebih dulu. Dia tidak hanya menggunakan partikel elastis yang dikeluarkannya sebelum memulai, tetapi juga bermain trik. Saat You Tao berpikir, pelampungnya bergetar pelan lalu menukik tajam, dan dia pun menyerang. Dengan latar belakang dalam memancing kompetitif, dasar-dasar You Tao sangat bagus. Ia menjentikan pergelangan tangannya dengan ringan untuk mengaitkan ikan dan dengan mudah mengangkat tongkatnya. Joran yang digunakannya relatif lunak, tidak lebih dari ukuran 5H, gamma speed, Fig, yang murni diimpor dari Jepang, dan ukuran 4,5 mungkin harganya hanya di bawah 5.000 yuan. Itu memang termasuk peralatan memancing kelas atas. Performa joran ini memang memikat mata, ujungnya lentur, kokoh dan tak kenal ampun saat mengaitkan ikan, dengan tulang punggung kuat dalam 3 bagian. Di tangan You Tao, ikan dikail berperilaku baik, dan dia dengan cepat menjaringnya. Sekarang perbandingannya menjadi 1-1, yang membuat You Tao sedikit rileks, setidaknya memastikan bahwa lose powder yang basah itu efektif untuk ikan hari ini. Namun saat-saat indah itu tidak berlangsung lama, Yu Feng bahkan tidak bisa mengatur napas saat ia menyerang lagi dan menangkap yang lain. Bab 162. Balas dendam. Joran dengan kekakuan 7 jam mengambil ikan lebih cepat, dan ikan kedua segera masuk ke dalam kantong. Setelah melepaskan kail, Yu Feng melemparkan umpan ke tempat makan sekali lagi. Kali ini bahkan lebih parah lagi, pelampung yang masih dalam perjalanan dan berada paling sedikit 10 cm dari dasar, tergigit, dihadang di tengah jalan. Hanya 2 menit sebelumnya, skor masih imbang 1-1, tetapi dalam sekejap mata, Yu Feng telah berhasil mendapatkan 2 ikan lagi, sehingga mengambil alih keunggulan yang signifikan. Luar biasa. Saudara Feng sedang bersemangat, apakah dia akan menangkap mereka secara berurutan? Sulit untuk mengatakannya, tetapi ikan ketiga tadi tampaknya memakan umpan di dekat dasar, jadi seharusnya ada banyak ikan di tempat makan itu. Liu Fengnian melirik dan berkata, untuk saat ini,
Hitungannya 3-1 dengan Yu Feng memimpin. Seharusnya ada ikan di sana. Setelah pelampung masuk ke air, Anda bisa melihat beberapa gangguan halus. Di lapangan, You Tao perlahan merasakan tekanan dan mau tidak mau meningkatkan frekuensi lemparannya. Meskipun gigitan ikan pertamanya padat, mengapa tidak ada gerakan setelahnya? Mungkinkah ikan tidak menyukai keadaan basah yang menyebar? Umpan yang saya gunakan selama sesi latihan persis seperti ini, dan hasilnya bagus sekali. Saat dia memikirkan hal ini, ikan keempat Yu Feng sudah tersangkut di kailnya. Sekarang, bahkan Xiao Zhao dan Li Chungen, yang menonton dari belakang, mulai gelisah. Dengan mereka berdua memancing begitu dekat tanpa ada gangguan, lawan menangkap ikan satu demi satu, dan dirinya sendiri tidak mendapat gigitan, pasti ada sesuatu yang salah. Karena telah lama berkecimpung di dunia memancing kompetitif, You Tao tentu memiliki beberapa keterampilan. Melihat Yu Feng berhasil menangkap ikan lain, ia segera memutuskan untuk meninggalkan umpan penyebar basah dan mengambil umpan lengket lembut yang telah disiapkannya. Tidak hanya itu, terinspirasi oleh Yu Feng, ia menambahkan sedikit air ke umpan yang lembut dan lengket, dan setelah beberapa pencampuran dan penyesuaian, ia mengubahnya menjadi inti umpan adonan bola yang dapat menampung partikel-partikel kecil. Setelah menyiapkan umpan, You Tao mengeluarkan sekantung butiran hitam murni dan berbau harum dari kotak pancingnya lalu menuangkannya ke dalam wadah makanan yang telah dikosongkan. You Tao sudah mulai beradaptasi, beralih dari umpan basah yang mudah menyebar ke umpan lembut dan lengket dengan partikel adonan yang tajam. Kita lihat saja apakah akan ada perbaikan, lanjut Liu Fengnian dengan nada lembut. Setelah mengubah tekniknya, frekuensi You Tao meningkat lebih banyak lagi. Meskipun umpan yang menyebar basah telah membuat tempat makan, tampaknya hal itu tidak menarik bagi ikan sama sekali. Jika rasa bukan masalahnya dan ikan tidak menempel di tempatnya, hanya ada satu alasan, kondisi umpannya tidak tepat. Umpan yang basah dan menyebar dengan cepat larut menjadi tumpukan bubuk ringan setelah mengenai dasar, hanya menyisakan sedikit substansi untuk menahan ikan. Dibandingkan pilihan yang lebih baik, tempat makan seperti itu tidak dapat menampung ikan. You Tao sangat sadar bahwa apa yang harus segera dilakukannya adalah menggunakan partikel adonan tajam tersebut untuk mencuri ikan dengan cara meningkatkan frekuensi lemparannya, agar Yu Feng tidak dapat mengumpulkan lebih banyak ikan lagi. Jika gigitan Yu Feng lebih cepat lagi, dia tidak akan mempunyai kesempatan sama sekali. Dari tongkat kedua setelah menyesuaikan kembali strateginya, You Tao membiarkan semua orang melihat seperti apa bagi pemancing kompetitif untuk meningkatkan frekuensi. Pengecoran ikan oleh orang pada umumnya lambat, yang tercermin dalam semua aspek, memasang umpan, memisahkan kail, melempar, menekan tali pancing, semua detailnya lambat. Namun seorang pemancing kompetitif profesional, setelah latihan yang lama dan ketat, telah mengubah semua detail itu menjadi memori otot yang tidak memerlukan pemikiran sadar. Saat mengerahkan segenap kemampuan, kecepatan mereka luar biasa cepat, mempertahankan sedikitnya 3 lemparan per menit. Frekuensi pengecoran yang sangat tinggi membawa sejumlah besar partikel yang tersebar ke tempat makan, yang merupakan makanan utama ikan komersial untuk tumbuh, sehingga mereka dengan cepat tertarik dan mulai berkumpul, akhirnya membawa aktivitas ke tempat tersebut. You Tao yang berpengalaman tidak puas hanya dengan menangkap beberapa ikan dalam waktu singkat dan mengejar ketertinggalan. Dengan waktu memancing 2 jam, ada cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan. Yang perlu dilakukannya sekarang adalah menstabilkan perilaku ikan dan mengelola tempat makannya dengan baik terlebih dahulu. Seorang pemancing kompetitif yang unggul tahu persis apa yang harus dilakukan pada saat tertentu, dan You Tao jelas mampu mengimbanginya, menstabilkan situasi dengan pengangkatan tongkat pancing frekuensi tingginya. Di lapangan, hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah ikan yang digigit di tempat makan Yu Feng. Setelah You Tao mengubah metode penangkapan ikannya dan terlibat dalam tarik-menarik dengan pihak Yu Feng, kedua belah pihak menangkap ikan dengan kecepatan yang sama, tidak ada yang mampu memperoleh keuntungan. Situasi di mana Yu Feng mendapat beberapa gigitan berturut-turut sementara pihak lain tidak mendapat apa-apa dengan cepat disamakan. Melihat situasi baik itu berbalik, Liu Fengnian bertukar pandang dengan Sang Fenglin. Keduanya melihat sedikit penyesalan di mata masing-masing. You Tao tentu saja memiliki keterampilan. Dengan waktu reaksi yang begitu cepat ia telah mengetahui perilaku ikan dan mencapai periode keberhasilan. Tampaknya Yu Feng telah kehilangan kesempatan terbaiknya untuk menang. Meskipun pengalaman memancing Yu Feng tidak dapat menandingi kecerdasan You Tao, ia tidak kekurangan persepsi dan penilaian terhadap perilaku ikan, dan dengan cepat menyadari perubahan halus dalam situasi di lapangan. Frekuensinya sendiri sedikit lebih lambat, tetapi kecepatan ia menangkap ikan pada dasarnya sama dengan lawannya, yang menunjukkan bahwa ia tidak dirugikan dalam hal umpan. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah mempercepat frekuensi sekali lagi. Dengan mengingat hal ini, Yu Feng memaksa dirinya untuk mati-matian menyamakan irama pihak lain. Sementara pihak lain membuat cacing tanah dan mencelupkan partikel sebelum melemparkan,
Proses Yu Feng menggunakan karet gelang dan partikel bahkan lebih sederhana. Hanya memerlukan satu gulungan umpan agar menempel dengan benar. Terlebih lagi, kemampuannya untuk merasakan kondisi umpan memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hal itu, dan hanya dengan sedikit, dia dapat mengendalikan waktu hamburan yang diinginkan sesuai keinginannya. Awalnya, Yu Feng tidak mampu mengimbangi. Saat Yao Tao melemparkan 5 tongkat, Yu Feng akan tertinggal 1 tongkat. Akan tetapi, hal ini tidak berlangsung lama, karena Yu Feng juga mendapat peningkatan keterampilan dasar dalam melempar tongkat, dan setelah beradaptasi secara bertahap selama beberapa saat, ia kurang lebih mampu mengimbangi irama Yao Tao. Begitu dia berhasil mengikuti irama, keunggulan Yao Tao pun sirna, dan situasi di tempat makan mulai condong kembali ke pihak Yu Feng. Apa yang seharusnya menjadi pencurian ikan secara diam-diam berubah menjadi kompetisi terbuka untuk mendapatkan ikan, dengan kedua belah pihak menangkap ikan dengan cepat. Kurang dari 1 jam sesi memancing, masing-masing telah membawa lebih dari selusin ikan. Liu Fengyan telah menonton pertandingan itu sambil menahan napas karena khawatir. Awalnya merasa cukup gugup, tetapi setelah Yu Feng menstabilkan situasi, dia sedikit rileks. Temannya, Sang Fenglin, dengan santai menawarkan sebatang rokok, santai saja, sobat mudamu punya kemampuan yang bagus. Persaingannya ketat, hasilnya masih belum pasti. Liu Fengyan tidak terlalu optimis. Siapa bilang? Kurasa tidak ada masalah besar. Apa maksudmu? Yao Tao tidak punya masalah dengan tekniknya, tapi dia sedikit kurang beruntung dalam hal umpan dan perlengkapan. Joran kecepatan 5H adalah model klasik dan bagus, tapi menurutku agak sulit untuk ikan zaman sekarang, bisik Zhang Fenglin kepada Liu Tua. Memang benar demikian, hal tersebut tidak terlalu kentara pada tahap awal memancing dan menarik ikan, tetapi kemudian, ketika perilaku ikan mulai stabil dan frekuensi menggigit meningkat, kecepatan joran 5H untuk menarik ikan terasa berkurang setengah ketukan. Setiap kali ikan terpancing, Yu Feng dapat mengangkatnya keluar dari air dengan satu gerakan. Tetapi Yao Tao harus mencoba sedikitnya 2 kali sebelum dapat mengeluarkan ikan tersebut, yang membuang sedikitnya 5 hingga 10 detik untuk tiap ikan. Kesenjangan performa pada batang inilah yang memungkinkan Yu Feng menstabilkan dan mengimbangi frekuensi lawan. Bab 163. 10 jalan di depan dalam kecepatan. Memancing adalah pekerjaan yang sistematis. Seringkali, banyak detail kecil dapat memiliki efek berantai pada hal lainnya. Saat ini, itulah yang sedang terjadi. Penyetelan joran pancing memengaruhi kecepatan mengambil ikan, yang pada gilirannya mengurangi jumlah total lemparan per satuan waktu. Itu benar-benar terjadi. Kalau dipikir-pikir, Yu memilih tongkat kakunya dengan cukup tepat. Liu mengangguk, mengakui bahwa Zhang punya pemahaman lebih mendalam daripada dirinya. Tongkat ini kelihatannya agak asing. Apa mereknya? Pekerjaan Cat dan semuanya terlihat cukup bagus, dan kinerjanya juga baik di bawah tekanan, tanya Zhang dengan santai. Liu Fengyan menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin. Yu memiliki koneksi untuk membuat batang. Joran yang ia gunakan sebelumnya semuanya merupakan model non-sirkulasi, dan nampaknya ia baru saja mendapatkan joran tersebut belum lama ini. Dia bilang dia punya 1 set, lihat, semuanya ada di dalam tas pancing di belakang. Yu, Zhang, dan aku ingin melihat joranmu, seru Liu sebelum mereka pergi memeriksa tas joran Yu Feng. Mereka ada di dalam tas pancing, silakan periksa, jawab Yu Feng tanpa menoleh. Dengan izin Yu Feng, Liu membuka kantong pancing dan secara acak mengeluarkan sebuah pancing yang dibungkus kain. Cenging 45M, 5J. Begitu dia memegang tongkat itu, mata Liu terbelalak. Lampu. Rasanya sangat ringan, hampir tanpa beban di tangannya. Tanpa peduli untuk melihat rinciannya, Liu tidak sabar mencabut tongkat itu dan mulai mengutak-atiknya saat itu juga. Saat setiap bagian batang memanjang, pusat gravitasi bergerak maju, tetapi bahkan ketika memanjang sepenuhnya, sensasinya masih sangat ringan. Dengan goyangan ringan, tongkat itu menunjukkan tulang punggung yang cukup dan terasa ringan, yang menurut perkiraan Liu, beratnya tidak lebih dari 80 gram tanpa tutup pantat. Bagaimana? Zhang Fenglin bertanya dengan penuh semangat, sambil menggaruk telinga dan pipinya. Coba saja, rasanya jauh lebih baik daripada yang lain. Liu Fengyan menyerahkan tongkat itu kepada temannya tanpa ragu. Kedua pria itu adalah pemancing profesional yang berpengalaman, dan mereka jarang berbicara secara meyakinkan tentang apapun. Speed. Duel diakui di kalangan peralatan memancing kelas atas sebagai model yang luar biasa. Berkinerja jauh lebih baik adalah pernyataan yang tepat. Biar aku coba. Begitu Zhang memegang tongkat itu, ekspresinya bahkan lebih takjub daripada ekspresi Liu.
Perasaan menjadi perpanjangan tangan seseorang sangatlah nyaman. Dia memiliki satu set lengkap Joran Speed, duel generasi kedua dalam semua ukuran. Dibandingkan dengan yang ini, bahkan dengan penyetelan yang sama, rasanya jauh lebih buruk. Evaluasi mengungguli sejauh 1 mil sangatlah adil. Brengsek. Produsen mana yang membuat batang ini? Rasanya sungguh luar biasa. Zhang Fenglin berseru, mulai mencari logo merek pada badan tongkat, tetapi setelah melihat sekeliling, tidak ada logo atau simbol merek kecuali karakter kuno, cenging, dan penyetelan yang sesuai pada gagangnya. Mari kita tanya Yu setelah kompetisi. Kalau bisa disesuaikan, aku juga mau punya satu set. Saya tidak keberatan jika harganya agak mahal. Kedua penghobi memancing itu, setelah mencoba joran buatan Yu Feng, hampir tidak tertarik lagi pada ikan itu, dan terus-menerus mengeluarkan beberapa joran dengan penyetelan yang berbeda untuk dipelajari. Saat memeriksa model 3 jam, mereka benar-benar terpikat oleh nuansa yang lebih ekstrim. Ini hebat. Lihatlah cat ini, lihat sambungan-sambungannya, tidak ada tanda-tanda jahitan. Ini bukan joran pancing, ini sebuah karya seni. Keduanya melanjutkan analisis mereka di balik layar, mengabaikan saluran siaran langsung sejenak. Butuh waktu setengah hari bagi Liu untuk melirik layar, dan benar saja, sekelompok orang memanggilnya. Dia begitu asyik dengan tongkat itu sampai lupa dengan saluran langsung. Maaf teman-teman, saya sedang sibuk dengan seorang teman. Tidak berhasil mengawasi saluran. Kata Liu dengan agak malu. Baru saja saya dengar dari truk pickup tentang joran dan semacamnya. Saudara Liu, joran apa yang sedang Anda lihat? Aku juga mendengarnya, sepertinya itu tongkat saudara Feng, aku bahkan baru saja bertanya. Kakak Feng sekarang mendapatkan ikan dengan cukup stabil. Seharusnya tidak ada ketegangan, kan? Sulit untuk mengatakannya, hari sudah mulai gelap. Sebentar lagi kita harus beralih ke pelampung pancing malam atau memasang lampu pancing. Dalam diskusi saluran publik, Liu Fengnian juga menyadari bahwa 1 jam telah berlalu tanpa disadari, dan hari sudah mulai gelap. Sebentar lagi, mungkin akan benar-benar gelap. Yu, apakah kamu akan beralih ke pelampung pancing malam, atau memasang lampu? Tanya Liu Fengnian dengan khawatir. Aku juga tidak tahu. Aku bahkan tidak menyadarinya sampai kau menyebutkannya. Yu Feng juga bingung, karena terlalu sibuk menangkap ikan dan tidak menyadari bahwa hari akan segera gelap. You Tao, bagaimana denganmu? Liu Fengnian berbalik dan bertanya pada You Tao. Sambil melempar tongkatnya, You Tao menjawab, saya akan mengganti pelampungnya. Saya sudah menyesuaikannya terlebih dahulu. Kita tidak diperbolehkan menggunakan lampu di sini. Yu, apakah kamu membawa pelampung pancing malam? Yu Feng terkejut, tidak. Dia begitu fokus pada taruhannya sampai lupa hari sudah mulai gelap. Aku punya satu di mobilku. Liu, ambilkan saja untuknya. Ada di kota apung di bagasi. Zhang Fenglin, yang kesulitan bergerak karena cedera, menyerahkan kunci kepada Liu. Liu, yang harus mengawasi saluran publik, tidak bisa pergi. Jadi dia menyerahkan kunci kepada Qiangzi, yang bergegas pergi mengambil kendaraan hias. Ketika dia kembali dengan pelampung, Zhao Dezong, yang hingga saat itu terdiam, membuka mulutnya saat mereka hendak menyesuaikan pelampung untuk Yu Feng. Tuan Liu, agak tidak pantas bagimu untuk membantu menyetel pelampung. Aturan kompetisi dengan jelas menyatakan bahwa orang luar tidak diperbolehkan membantu selama memancing. Meski terdengar tidak simpatik, pernyataan Zhao yang pilih-pilih itu tidak dapat dibantah. Orang lain telah mempersiapkan diri sebelumnya. Dan jika Anda tidak siap, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Jangan khawatir, Saudara Liu, aku akan melakukannya sendiri. Yu Feng melirik Zhao Dezong dan dengan santai mengambil pelampung untuk memancing malam. Ini adalah pelampung elektronik, tidak seperti yang terlihat di pasaran, berwarna putih dengan detail pola yang kemungkinan terbuat dari bahan bulu merak, dan badan berbentuk almond. Perbedaan utamanya adalah ekornya terbuat dari serat kaca yang sangat halus, diameternya hanya 0,5 mm, sehingga hampir bergetar di tangan. Salah satu fitur yang menonjol adalah ekor pelampungnya yang halus. Baterai di dalamnya juga berbeda dari baterai CR425 standar yang ditemukan di pasaran, yaitu secara keseluruhan lebih kecil, sehingga sangat mengurangi beratnya. Desain pelampung ini jelas difokuskan pada kepekaan, jauh lebih halus dibandingkan dengan pelampung pancing malam yang besar dan berat yang ditemukan di toko-toko. Pelampung ini dibuat khusus oleh seorang teman yang membuat pelampung. Pelampung ini membutuhkan sekitar 1,5 gram timbal. Dengan jenis ikan mas yang kita dapatkan saat ini, yang menggigit dengan tajam, jangan ragu untuk menyesuaikan diri dengan berani. Pangkas talinya sampai ke perut pelampung.
melemparnya keluar tidak akan jadi masalah, kata Zhang Fenglin dengan percaya diri. Karena hari sudah hampir gelap, Yu Feng harus menurunkan tongkatnya untuk menyetel pelampung. Kalau tidak, ia akan semakin dirugikan. Melihat peluangnya, You Tao, dengan waktu sekitar 40 menit tersisa hingga akhir kompetisi, melihat kesempatan untuk mengejar sementara yang lain sedang menyesuaikan pelampungnya. Dalam beberapa menit yang dihabiskan Yu Feng untuk mengatur pelampungnya, You Tao berhasil menangkap beberapa ikan mas, berhasil membalikan keadaan, sehingga totalnya menjadi 27 seri. Sebelum menimbang, tidak ada pihak yang mengetahui status kompetisi secara pasti. Yu Feng cepat-cepat menyetel pelampung dan mulai mengisi ulang tempat pemancingan itu. Kepalanya tertunduk. Menit-menit ini, yang tampaknya tidak penting, membuat perbedaan besar karena lawan terus menangkap ikan sementara tempatnya sendiri dibiarkan kosong. Setelah mengisi ulang tempat itu dengan 10 kali gips, Yu Feng menstabilkan gigitan di sisinya. Setengah jam terakhir dihabiskan dalam keadaan tegang dan penuh perebutan sengit hingga alarm yang telah disetel di telepon genggam berbunyi, dan Yu Feng maupun You Tao secara bersamaan meletakkan tongkat mereka. Bab 164. Tongkat yang menjulur. Fiuh. Itu menegangkan. Seiring waktu berlalu, Yu Feng menghela napas lega, berdiri, dan meregangkan lengan dan lehernya, yang menjadi agak kaku karena ketegangan otot. Bahkan sebelum penimbangan, Yu Feng tahu dia telah menang karena catatan tugas sistemnya sekarang dapat diserahkan. Saluran publik. Apakah penangkapan ikannya sudah selesai? Kapan hasilnya akan diumumkan? Melihat kondisi Feng, tampaknya dia memiliki peluang menang yang cukup bagus. Tapi bukankah seharusnya itu adalah penimbangan? Mungkinkah itu nomor ekor? Jumlah ikannya 36/36, jumlah ekornya harus seri. Saya sudah mencatatnya. Feng hebat sekali. Waktu yang dihabiskannya untuk menyetel pelampungnya pasti membuatnya terlambat sedikitnya 5 menit. Jika dia menang, itu akan menjadi tamparan keras. Saudara-saudara di siaran langsung, hasilnya akan diumumkan sebentar lagi, dan saya rasa hasilnya akan sangat ketat. Jangan terburu-buru, teman-teman, dan bantulah menjadi saksi agar kita tidak tertipu lagi, kata Yu Feng dengan suasana hati yang sangat santai. HMPH, penimbangannya bahkan belum dimulai, jadi masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Jangan cepat-cepat menyombongkan diri, atau kamu akan malu berteriak, "Ayah," di depan semua orang nanti. Li Chungen merasa agak ragu dalam hati, tetapi tidak tahan dengan Yu Feng yang merayakan kemenangan di awal siaran langsung, dan berbicara dengan kata-kata berbisa namun percaya diri. Yu Feng melirik Li Chungen dan berkata sambil menyeringai, "Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Saudara Hi, di mana timbangan elektronik kita? Bantu kami menimbang hasil tangkapannya, ya?" "Kemarilah, aku akan membawanya," jawab Hi Wenlong sambil berbalik mengambil timbangan elektronik di samping gubuk. Faktanya, yang paling gugup sekarang adalah You Tao, yang awalnya mengira dia akan dengan mudah memenangkan penangkapan ikan. Namun, kompetisi tetap menemui jalan buntu hingga akhir. Yu Feng sempat unggul sementara, dan You Tao tahu bahwa akibat masalah pelampung elektronik, sedikitnya 5 menit telah terbuang sia-sia. Meski begitu, You Tao tidak memiliki keyakinan pada kemenangan pasti. Pada akhir penangkapan ikan, keduanya telah menangkap 36 ikan, dan You Tao juga diam-diam menghitungnya dalam hatinya. Hi Wenlong segera membawa timbangan elektronik dan keranjang yang digunakan untuk menimbang ikan ke belakang kerumunan. "Siapa yang pertama? Kita kerjakan dulu." You Tao membungkuk, meraih penjaga ikan, dan menyeret ikan itu ke tepi sungai dengan susah payah. Melihat hampir satu kompartemen penuh ikan di fish guard yang kompetitif, semua orang terkesiap kaget, menyadari bahwa hampir mengejar ketertinggalan dari penangkapan ikan biasa hanya dalam waktu 2 jam di Black Pit sungguh mengesankan. Hi Wenlong dan seorang pemuda dengan cepat memasukkan ikan ke dalam keranjang untuk ditimbang, dan hasilnya cepat. Setelah ditara, hasil tangkapan ikan terakhir adalah 79,3 pon. HMPH, berat badan kita hampir mencapai 80 pon. Kalian pasti akan kalah kali ini. Li Chungen bersorak gembira saat melihat angka pada timbangan elektronik. Dalam pikirannya, menangkap ikan sebanyak ini berarti kemenangan pasti. Zhao kecil di sampingnya sedikit mengernyit dan menariknya pelan. Yu Feng melirik Li Chungen tanpa berkata sepatah kata pun, dan juga mengulurkan tangan untuk menarik ikannya keluar. Yu Feng menggunakan pelindung ikan model lubang hitam dengan lapisan karet, yang terbentang di tanah saat ikan ditarik ke atas. Sekilas, hasilnya tampak tidak jauh berbeda dengan hasil buruan You Tao. Namun detik berikutnya,
Ketika Yu Feng dan Lao Liu bersama-sama menuangkan ikan ke dalam keranjang plastik, You tahu ia telah kalah. Ukuran rata-rata ikan Yu Feng tampak lebih besar dibandingkan ikan You Tao. Dengan jumlah ikan yang sama, hal ini terlihat jelas dalam keranjang karena ikan-ikan ditumpuk lebih tinggi dari tepinya. Memang, setelah ditimbang, hasil tangkapannya seberat 86,8 pon, 7,5 pon lebih berat dari lawan. Saat hasil penimbangan muncul, terdengar desisan dari para penonton. Tuan yang selalu sombong. Hebatnya Li Chungen kalah. Kemarilah, saudara Chungen, sosialita, lihatlah berat ikan itu. Yu Feng tak berniat melepaskannya dan sengaja memanggil Chungen untuk melihat beratnya, agar tak ada yang bisa menyangkal hasil tangkapannya. Wajah Li Chungen menjadi sangat tidak menyenangkan saat dia menguatkan diri dan berjalan mendekat. Anda melihat angka-angka di layar elektronik dengan jelas, bukan? Aku menang, jadi sesuai perjanjian yang dibuat sebelum pertandingan ikan, bukankah sudah waktunya untuk memenuhi taruhannya? Kata Yu Feng dengan senyum santai di wajahnya. Sialan, umpat Li Chungen sambil melirik lagi ke arah angka timbangan elektronik. Yu Feng memiringkan kepalanya ke arah Li Chungen. Ada apa? Tidak bisa menerima taruhan yang kalah? Ada lebih dari 3.000 pemirsa dalam siaran langsung dan banyak sekali orang di sini yang menonton. Dengan begitu banyak saksi, apakah kau berencana mengingkari janjimu atau bagaimana? Dan Tuan. Yo, kamu membela seorang teman, aku tidak akan mempermasalahkannya. Hanya dengan memanggilku, ayah, saja sudah cukup untuk memenuhi taruhan. Tapi jika kamu benar-benar tidak sanggup mengatakannya, aku tidak akan mempersulitmu. Mematahkan tongkatmu juga akan dihitung sebagai memenuhi taruhan. Setelah penimbangan, wajah You Tao bahkan lebih muram daripada wajah Li Chungen tetapi agak rileks setelah mendengar Yu Feng menawarkannya jalan keluar. Sebuah alat pancing baru tidaklah murah, tetapi meneriakan, ayah, di muka umum adalah kehilangan muka yang besar. Kalau saja You Tao tahu persaingannya akan seketat ini, dia pasti tidak akan terjun ke dalam lumpur ini. Sekarang Yu Feng telah memberinya jalan keluar, You Tao tidak ragu untuk mematahkan tongkat pancing Gamma Speed. Fig miliknya, yang harganya 5 hingga 6.000, di lututnya dan melemparkannya ke tanah. Dia pergi tanpa mengambil perlengkapannya, berbalik dan berjalan pergi. Ketika You Tao mematahkan tongkatnya dan pergi, Li Chungen tiba-tiba kehilangan dukungan, berdiri kaku untuk waktu yang lama, namun dua kata yang memalukan itu tidak kunjung keluar. Kalau saja orang lain yang melihat orang itu berjuang, Yu Feng mungkin akan melunak dan membiarkannya begitu saja. Namun, ketika teringat bagaimana orang brengsek itu berlenggak-lenggok sebelumnya, amarah Yu Feng pun berkobar dan dia tidak akan mundur. Aku juga bisa mematahkan tongkat, apakah itu akan dihitung sebagai taruhan? Li Chungen akhirnya berhasil keluar setelah berjuang keras. Yu Feng menggelengkan kepalanya tanpa ragu, kau adalah pihak utama yang terlibat, bukan tuan. Yo, apa yang disepakati dalam taruhan, harus dilaksanakan. Kini Li Chungen benar-benar buntu, ragu-ragu dan bimbang cukup lama, tanpa mampu menemukan kata-kata untuk diucapkan. Ada apa, Li Chungen? Apa kau butuh waktu untuk berpikir? Qiang Zi tak kuasa menahan diri dan menggodanya. Orang-orang yang menyaksikan keributan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Dengan provokasi itu, Li Chungen melotot dan berteriak, baiklah, aku akan mengatakannya, ayah. Bagus. Setidaknya kamu punya integritas, laki-laki yang kencing sambil berdiri. Ingatlah untuk tidak menghindar atau bersembunyi saat bertemu denganku nanti, bersikaplah terbuka. Qiang Zi mengacungkan jempol. Wajah Li Chungen kini benar-benar merah karena malu. Lalu dia berbalik dan berusaha keluar dari kerumunan penonton. Kompetisi memancing dimenangkan, dengan seluruh proses disiarkan secara langsung. Di antara mematahkan batang kayu dan berteriak, ayah, siaran langsungnya sungguh sensasional. Saudara Feng 666, sungguh taktik yang jitu. Keren sekali. Hampir mendapat 2, putra, dengan seekor ikan. Saudara Feng mendapat untung besar di ronde ini. Kebahagiaan ganda, tak terukur. Saya katakan saudara Feng pasti menang. Sekarang sudah terbukti, siapakah yang bertaruh makanan pedas dengan saya pada saat awal memancing? Segera bayar, terima kerugian Anda dengan lapang dada. Against the Current mengirimkan roket X8. Jangan tanya siapa saya dikirim dalam ukuran 666x100. Patah hati tanpa air mata mengirimkan Bir X88. Double Flight Grass mengirimkan Crown X10. Sebelum lomba memancing, sekelompok orang sepakat untuk mengirimkan hadiah jika lomba memancing dimenangkan.
Kini setelah menindaklanjuti taruhan mereka, mereka pun segera mengirimkan hadiah yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Meskipun tidak ada hadiah yang bernilai tinggi, jika di total jumlahnya mencapai beberapa ratus dolar. Yu Feng melirik waktu dan berkata, "Terima kasih atas hadiahnya. Saudara-saudara, disiaran langsung." Pertandingan memancing telah usai, dan itu saja untuk siaran hari ini. Aku bahkan belum makan malam, jadi aku tidak akan mengobrol dengan kalian lagi. Jika Anda tidak melihat keseluruhannya, Anda dapat menonton klip ringkasan di segmen berikutnya. Terima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa semuanya. Bab 165. Kepemilikan Dewa Cetakan. Setelah mengakhiri siaran langsung, Yu Feng mulai mengemasi perlengkapannya. Memancing hanya selama 2 jam tidaklah lama, tetapi berada dalam kondisi ketegangan tinggi yang konstan lebih melelahkan daripada memancing selama setengah pagi. Kini perutnya sudah keroncongan, Yu Feng ingin segera mencari tempat untuk minum dan merayakan bersama saudara-saudaranya yang sibuk di sisinya, sekaligus menenangkan sarafnya yang tegang. Setelah menyiapkan perlengkapannya, Yu Feng tidak jadi mengambil hasil tangkapannya. Ia pun menyapa Bosi, menganggap ikan yang ditangkap itu sebagai pembayaran atas biaya memancing. Setelah menangani akibatnya, Yu Feng memanggil beberapa orang yang datang bersamanya dan juga mengundang guru Zhang Fenglin. Terlepas dari apakah dia membantu atau tidak, pria itu datang dengan luka-luka untuk mengirimkan umpan, yang merupakan suatu bantuan yang sangat berarti. Selain itu, keterampilan dan wawasan memancing guru Zhang cukup mengagumkan, yang menjadi kesempatan bagus bagi Yu Feng untuk belajar darinya. Jika orang lain, Zhang tua, dengan luka-lukanya, mungkin akan menolak undangan tersebut, tetapi Yu Feng berbeda. Mengesampingkan kemampuan dan karakter memancingnya, Zhang tua telah menetapkan pikirannya pada tongkat bernama Cenging. Mendengar ajakan Yu Feng untuk makan bersama, Sang tua pun menyetujuinya tanpa ragu. Setelah beberapa kali berbelok, mereka segera memasuki kota dan di bawah bimbingan saudara Liu, mereka berkendara ke sebuah restoran bernama Yipinju. Jika itu adalah restoran yang dihargai oleh Liu tua, restoran itu pasti memiliki beberapa hidangan khas. Ini adalah pertama kalinya Yu Feng ke sana, jadi dia harus menyusahkan Liu Fengnian dan Qiang Zi untuk mengurus pemesanan sementara dia membantu Zhang Fenglin ke ruang pribadi terdekat dan segera beristirahat. Lumayan, Yu kecil, kemampuan memancingmu jauh lebih tinggi dari yang kukira, kata Zhang Fenglin sambil tertawa, lalu duduk dan mulai mengobrol dengan Yu Feng. Yu Feng menggaruk kepalanya dengan malu, itu hanya keberuntungan. Dalam hal keterampilan, saya jelas tidak dapat dibandingkan dengan Yao Tao. Kamu terlalu menyanjungku. Cukup rendah hati. Itu bagus. Tapi saya sungguh penasaran dengan satu hal, bagaimana Anda mendapatkan ide untuk memberi Yao Tao jalan keluar? Mempertaruhkan tongkat sebagai taruhan, itu pemikiran yang cukup menarik, kata Zhang Fenglin. Ketika ditanya tentang hal ini, Yu Feng melengkungkan bibirnya. Awalnya aku tidak berencana untuk mengubahnya, tetapi kemudian kupikir, bahkan jika Yao Tao memanggilku, ayah, itu tidak banyak menguntungkanku, bukan? Namun bertaruh pada tongkat itu berbeda. Li Chungenlah yang membawa orang itu, jadi kalaupun aku kalah, dia pasti akan bertanggung jawab. Jika tongkat itu disita, tentu akan membutuhkan biaya untuk mengganti bagian tersebut, dan itu adalah uang Li Chungen. Bukankah dia orang yang tidak kekurangan uang? Kalau begitu, biarkan dia menghabiskan sedikit lagi. Mendengar itu, semua orang di meja tertawa terbahak-bahak. Yu Feng biasanya terlihat cukup tenang, tetapi dia bisa menjadi cerdas dalam keadaan darurat. Ide ini hanya dapat dijelaskan dalam 2 kata, licik dan licik. Pada saat ini, Liu Fengnian tepat waktu mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Yu Feng, bisakah kamu mendapatkan beberapa set alat pancingmu untuk saudara-saudara? Selama pertarunganmu dengan ikan, Zhang tua dan aku mempelajarinya untuk waktu yang lama. Keahliannya, pengecatannya, dan fleksibilitasnya sungguh luar biasa. Di samping joranmu, bahkan speed, Rod pun tak lagi menggoda. Mengetahui Yu Feng, Liu tua berpikir jika Yu Feng punya cara, dia akan langsung menyetujuinya. Tetapi mendengar permintaan Liu membuat Yu Feng menunjukkan ekspresi gelisah. Bukannya saya pelit dan tidak mau membantu, tapi joran ini adalah sampel dari teman yang belum dilepas ke pasaran. Aku hanya bisa mendapatkannya dengan terus-menerus menyebalkan. Ini menyangkut kerahasiaan beberapa data tentang bahan dan pengerjaan batang tersebut. Bahkan jika saya bertanya, pemiliknya pasti akan kesulitan untuk menyetujuinya. Sayang sekali kalau begitu, kata Zhang Fenglin, tiba-tiba kehilangan minat setelah mendengar penjelasan Yu Feng. Pada usia mereka, orang-orang benar-benar bersedia mengeluarkan uang untuk hal-hal yang mereka sukai. Lagi pula, mereka punya kemampuannya.
Namun dalam hubungan antar pribadi, mereka juga lebih bijaksana dan penuh perhatian, lebih banyak berpikir dari sudut pandang orang lain. Yu Feng menjelaskan dengan cukup jelas, melibatkan informasi rahasia orang lain, dan kemudian bertanya akan menjadi tidak bijaksana dan tidak membuahkan hasil. Saya tidak bisa mendapatkannya untuk saat ini, tetapi saya bisa mengawasinya. Kalau ada barang yang kurang sensitif, aku bisa menunjukkannya pada mereka, dan mengatur putarannya. Yu Feng menambahkan. Baiklah. Mari kita bertukar nomor nanti. Teman Olken adalah teman saya. Aku suka gayamu, adik kecil. Kita harus lebih sering bertemu. Kata Zhang Fenglin dengan murah hati, melupakan masalah itu. Setelah melewati topik yang agak sensitif, suasana di meja makan menjadi jauh lebih baik. Qiangzi dan Wei Liang menuangkan teh dan air, semua orang bercanda dan menggoda satu sama lain, dan setelah beberapa minuman, suasana dengan cepat memanas. Setelah mengobrol sebentar, Wei Liang, yang sebelumnya tidak banyak bicara, tiba-tiba melontarkan pertanyaan, memancing hari ini sungguh aneh. Saya masih belum bisa memahaminya. Mengapa? Saat dua orang memancing berdampingan, dengan tempat dan teknik memancing yang hampir sama, dan bahkan dengan angka terakhir yang sama dalam skor mereka, bisa ada perbedaan yang begitu besar dalam berat ikan yang mereka tangkap? Sang, Liu, tahukah kalian mengapa? Ceritakan pada kami tentang hal itu. Yu Feng juga memikirkan pertanyaan ini, tetapi dia terlalu malu untuk bertanya. Yang mengejutkannya, Wei Liang tidak dapat menahan diri. Kurasa itu karena umpan Yu Feng. Partikel karet pasti memainkan peranan besar. Ikan yang lebih besar lebih menyukainya. Liu Fengnian memberikan penilaiannya. Namun, Sang Fenglin menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu, setidaknya bukan alasan utamanya. Apakah kalian memperhatikan bahwa adonan yang digunakan You Tao kemudian berwarna hitam? Masalahnya terletak pada hal itu. Ada trik di balik partikel adonan ini? Tanya Qiangzi. Tentu saja, ikan yang berbeda memiliki preferensi rasa umpannya sendiri. Semakin besar ikannya, semakin mereka menyukai umpan berbahan tumbuhan. Ikan yang lebih kecil lebih sensitif terhadap bau amis. Kalau saya tidak salah, partikel adonan hitam ini mirip dengan pelet berbau busuk dan berprotein tinggi yang digunakan untuk ikan sturgeon. Meskipun mereka juga memiliki efek yang baik dalam menarik dan menjaga ikan di sekitarnya, mereka lebih menggoda ikan mas yang lebih kecil. Sebaliknya, pelet yang digunakan Yu Feng, yang tampak biasa saja, ternyata jauh lebih efektif dari yang diperkirakan. Belajar trik lain. Baiklah, mari kita minum lagi, kata mereka. Perayaan kecil itu berlangsung dari lewat pukul 7.30 malam hingga lewat pukul 9. Pada saat Yu Feng kembali ke tokonya, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10. Dia minum cukup banyak malam itu, tetapi Yu Feng masih cukup sadar. Setelah kembali ke kamarnya dan mengunci pintu serta jendela, ia menyerahkan tantangannya untuk hari itu hanya dengan memikirkannya. Ding! Selamat atas kemenangan Anda dalam tantangan kali ini, ayah dan anak. Poin Lottery 58760. Ding! Selamat atas dibukanya modul streaming langsung baru, Smart Fishing Commentary. Smart Fishing Commentary, alat asisten streaming langsung cerdas dan canggih yang dihasilkan oleh algoritma AI berteknologi tinggi, yang dapat mengambil alih komentar interaktif bagi pembawa acara ketika mereka tidak dapat menyediakannya sendiri. Ding! Berdasarkan ulasan kemenangan tuan rumah, hadiah tambahan telah diberikan. Keterampilan, metode memancing dog balls tingkat lanjut. Ding! Penantangnya telah gagal dan menerima hukuman tambahan, kepemilikan dewa cetakan. Mold God Possession, hukuman kelas status negatif. Selama 24 jam ke depan, sang penantang akan mengalami nasib sial, menghadapi serangkaian kejadian sial yang mengganggu kehidupan normal seperti ban mobil pecah, tersedak saat minum air, bahkan kentut sambil menghantam tumit, namun hal tersebut tidak akan benar-benar membahayakan kesehatan fisiknya. Bab 166. Hukuman keras. Setelah melihat perintah sistem, Yu Feng merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Kerasukan dewa cetakan? Hukuman itu agak keras. Tugas tantangan tingkat lanjut secara langsung membuka hadiah jenis hak istimewa, yang jauh lebih kuat daripada poin belaka. Sekarang, Yu Feng pada dasarnya memiliki sedikitnya beberapa ribu pemirsa untuk setiap siaran, dan pada akhir siaran langsung, ia akan memperoleh sedikitnya hadiah poin 5 digit. Bagi Yu Feng, apa yang paling ia butuhkan bukanlah poin, melainkan hak istimewa yang terbuka. Namun saluran pembukaan hak istimewa sistem ini terbatas,
kemungkinan besar hanya dapat diperoleh melalui tugas yang lebih sulit. Setelah menyelesaikan tugasnya, Yu Feng menonton cuplikan sorotan yang diedit secara otomatis oleh sistem dari awal hingga akhir. Dan setelah memastikan tidak ada kekurangan, ia mengunggahnya dengan satu klik, menunggu persetujuan sebelum rilisnya secara resmi. Saat bunga bermekaran, setiap cabang memperlihatkan keindahannya. Meskipun Yu Feng merasa senang setelah memenangkan kompetisi memancing, Zhao Dezong dan kelompoknya sekarang benar-benar putus asa. Mereka mengira kompetisi itu semudah memutar siput dengan jari mereka, kemenangan yang pasti, tetapi ternyata mereka kalah. Kalau saja kubu mereka melakukan kesalahan besar, semua orang bisa menerimanya, tapi mereka sudah bersaing ketat dari awal sampai akhir, dan kekalahan pada akhirnya merupakan pukulan besar bagi You Tao yang selalu sombong. You Tao dan yang lainnya meninggalkan tempat pemancingan dan kembali ke toko peralatan memancing milik Zhao Dezong yang menjadi markas mereka. Mereka semua murung dan tidak berbicara sepatah kata pun. Memancing hari ini sungguh aneh. Sepertinya kami melakukannya dengan baik, tapi bagaimana kami bisa kalah dengan cara yang membingungkan? Si monyet mencoba memecah keheningan yang menyesakan itu dengan sedikit celoteh. Mungkin itu adonan bola-bola yang diberi bahan pemikat ikan yang kuat. Mereka memang menarik ikan dengan cepat, tapi yang mereka dapatkan hanya ikan mas kecil. Sial, rasanya seperti terbalik di selokan sialan. Sungguh menyebalkan, kata You Tao dengan getir. Zhao Dezong melirik You Tao yang tampak sangat menderita dengan kepala tertunduk, lalu menghiburnya, lupakan saja, Taozi. Kekalahan adalah kekalahan. Tidak ada jenderal yang menang terus-menerus. Kita akan memenangkannya kembali lain kali. Aku akan membantumu memilah bagian joran yang patah dengan biayanya, oke? You Tao bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia dengan cemberut meneguk 2 teguk teh dan berkata dengan suara berat, lupakan joran itu. Jika itu joran rumahan biasa, tak seorang pun akan merasa sakit hati saat mengatakan, lupakan saja. Tapi ini adalah joran Gamma Speed? Fix seharga 5 hingga 6.000 yuan, objek kecemburuan dan aspirasi bagi banyak nelayan. Dan hanya bagian kedua yang patah, sisanya baik-baik saja. Mengatakan, lupakan saja, adalah suatu pemborosan. Kami terima kekalahan, tapi tongkatnya tidak bisa dibuang. Itu banyak sekali uangnya. Bahkan jika Anda tidak menginginkannya lagi, Anda dapat memperbaiki bagian tersebut dan menjualnya bekas kepada orang lain. Kita seharusnya tidak gegabah dalam hal uang. Zhao Dezong mencoba membujuknya lagi. Sudahlah, aku sudah selesai dengan semuanya. Di mana Lizzie? Kenapa dia tidak ikut dengan kita? Aku tidak tahu. Aku akan meneleponnya. Di ujung telepon yang lain, Li Chungen berkeringat deras mencoba menyalakan mobil. You Tao telah menggantikannya dan kalah dalam kompetisi. Pergi tanpa mengemasi perlengkapannya, jadi sebagai orang yang terlibat, meskipun memalukan, Li Chungen harus bertahan, merapikan perlengkapan You Tao sedikit setelah semua orang bubar dari tempat pemancingan. Tak lama setelah melaju, mobil itu tiba-tiba mati secara misterius, masalah yang hampir tak pernah terjadi pada mobil G besar seharga 7 digit ini. Tetapi anehnya mobil itu hanya mati dan tak peduli apa yang dicobanya, mobil itu tidak mau menyala lagi. Sudah tertekan karena kekalahan di kompetisi memancing, ini membuatnya langsung mengumpat. Merasa terlalu malu untuk menelepon teman untuk meminta bantuan setelah kalah dalam kompetisi, Li Chungen menghubungi bantuan pinggir jalan secara langsung. Sebagai pelanggan VIP, staf profesional segera tiba di tempat kejadian, dan setelah pertanyaan sederhana tentang situasi tersebut, Li Chungen menjawab dengan jujur. Mekanik itu dengan santai mencoba menyalakan mobil dan berhasil menjalankannya pada percobaan pertama. Kini, mekanik itu menatap Li Chungen dengan aneh, anak orang kaya ini tidak tampak seperti orang bodoh. Mobilnya menyala dengan baik, meminta bantuan setelah makan berlebihan, seolah-olah dia mencoba bersenang-senang dengan mengorbankan mereka. Semuanya baik-baik saja, sobat. Coba saja, kata teknisi penyelamat itu sambil memaksakan senyum untuk menyembunyikan kekesalannya. Li Chungen naik ke kursi pengemudi, menginjak gas, dan mobil mulai berjalan kencang lagi. Tepat saat masalah tampaknya telah teratasi dan teknisi tersebut pergi, Li Chungen berhasil menempuh jarak kurang dari 500 meter sebelum mesinnya mati lagi. Kali ini bahkan lebih menyebalkan. Mobil berhenti tepat di tengah persimpangan berbentuk T, sehingga menghalangi lalu lintas. Tidak peduli seberapa keras Li Chungen mencoba menyalakannya, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari mesinnya. Persetan. Jika Anda kurang beruntung, bahkan air minum dapat membuat Anda tersedak. Li Chungen mengumpat dan meminta bantuan lagi. Pengemudi telah melewati beberapa persimpangan ketika ia mendapat telepon bahwa mobilnya mogok lagi, jadi ia berbalik dan kembali.
Meskipun persimpangan tempat Li Chungen berhenti bukanlah jalan utama, saat itu sedang jam sibuk, dan mobilnya menyebabkan kemacetan lalu lintas. Persimpangan yang biasanya mudah dilalui kini macet puluhan meter, dengan bunyi klakson terus-menerus dari mobil-mobil di belakang yang menggetarkan Li Chungen. Dalam waktu kurang dari 5 menit, teknisi tiba kembali di tempat kejadian. Setelah menyadari masalahnya sama, ia naik kembali ke kabin, menyalakan mobil, dan mobil menyala mulus tanpa masalah sedikit pun. Bung! Mobilnya langsung menyala saat kunci diputar. "Apakah kamu mempermainkan kami?" tanya teknisi yang kelelahan itu dengan kesal setelah berlari bolak-balik 2 kali. "Sialan. Seolah-olah aku tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan selain mengganggu kalian." Li Chungen mengumpat dalam hati. Dia mematikan mobilnya dan menyalakannya lagi, mencoba membuktikan bahwa apa yang dia katakan melalui telepon itu benar. Namun di hadapan teknisi, mobil itu menyala tanpa kendala, berulang kali, menyala dan mati tanpa masalah sedikit pun, seakan-akan masalah sebelumnya tidak pernah terjadi. "Hebat, uang bicara. Kamu yakin semuanya baik-baik saja sekarang? Saya belum makan, bisakah Anda melepaskan saya sekali ini?" Teknisi itu memohon. "Tersesat, tersesat, tersesat. Kalau mati lagi, aku tak akan ganggu mobilmu lagi," kata Li Chungen kesal sambil melambaikan tangan, menginjak gas, lalu pergi. Anehnya, begitu dia berada di jalan lagi, mobilnya tidak pernah mogok. Dia tiba dengan selamat di toko peralatan memancing milik Zhao. Setelah kalah dalam pertarungan, Zhao Dezong dan kawan-kawannya tidak berminat makan di luar. Mereka memesan makanan untuk dibawa pulang dan memutuskan untuk makan di toko. Makanan belum tiba ketika Li Chungen akhirnya kembali, hampir 1 jam lebih lambat dari yang lainnya. "Apa yang terjadi, Bos Li? Kami pikir kamu tersesat." Zhao bertanya dengan santai. Li Chungen meraih teko dan menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri, lalu meneguknya dengan lahap. Sebelum dia dapat berbicara, dia mulai batuk dengan keras, hampir tidak dapat bernapas. Setelah beberapa menit keributan, dengan orang-orang menepuk punggungnya dan mengusap dadanya, mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Li Chungen. Bab 167. Ringkasan. Pelan-pelan, apa paniknya? Kita sudah dewasa di sini, hanya seteguk air saja, tidak akan membuatku mabuk, gumam Hou Tao. Jangan pernah menyebutkannya. Hari ini benar-benar kutukan yang konyol. Setelah Tao pergi, saya mengemasi perlengkapannya, tetapi begitu saya sampai di jalan utama dari area pemancingan, mobil tiba-tiba mati tanpa alasan. Saya memanggil bantuan jalan, dan mekaniknya mencoba sesuatu, dan mobil pun menyala lagi. Namun, kurang dari 1 mil jauhnya, lampu itu mati lagi, menghalangi persimpangan di Jalan Fangchun. Lalu apa yang terjadi? Apa masalahnya? Masalah pantatku. Mekanik itu bergegas datang lagi dan menyalakannya. Dia pasti mengira aku hanya mempermainkannya dan hampir saja berkelahi. Jadi kita kalah dalam bulat ikan. Hebat, kita akan cari kesempatan lain untuk menyelamatkan muka. Saya sudah pesan barbeque untuk dibawa pulang, kita makan saja di toko, kata Zhao Dezong. Tak lama kemudian, tukang antar datang membawa daging panggang, dan setelah selesai, Zhao Dezong mengeluarkan 2 peti bir Qingdao dari belakang dan menatanya. Dari keempatnya, Li Chungen adalah yang termuda. Yao Tao telah memihaknya dalam pertandingan yang kalah, membuat Li merasa agak malu, jadi dia sangat bersemangat untuk ikut serta hari ini. Setelah menerima bir, dia mulai membuka botol dengan sumpit. Di masa lalu, membuka botol bir dengan sumpit merupakan keterampilan dasar yang dapat dilakukan dengan mata tertutup, tanpa kesulitan sama sekali. Namun, hari ini, saat ia baru saja mengambil botol pertama, terdengar bunyi patah dan sumpitnya patah. Li Chungen tertegun, melihat 2 potong sumpit di tangannya. Persetan. Hari ini benar-benar terkutuk. Tidak ada yang berjalan dengan baik. Sambil berbicara, dia meletakkan botol bir yang belum dibuka di tanah di samping meja kopi. Ia tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi saat botol itu menyentuh lantai, terjadi ledakan keras, dan botol itu meledak, memercikan busa bir ke semua orang. Sialan. Kalah dalam bulat ikan, sekarang apa? Melampiaskan kekesalanmu dengan memecahkan botol, Li? Yao Tao, melihat kecanggungan Li Chungen, juga mengungkapkan ketidakpuasannya. Li Chungen menatap botol setengah di tangannya dan, dengan kesal, melemparkannya ke tempat sampah dan menggosok wajahnya. Yo, anakku, aku tidak berbohong.
Saya benar-benar tidak menggunakan kekerasan. Hari ini benar-benar terkutuk. Detik berikutnya, Li Chungen merasakan sedikit panas di pipinya, dan ketika dia menyekanya, tangannya terasa lengket. Tiba-tiba, pecahan kaca, tidak tahu bagaimana, menempel di tangannya dan ketika ia menepisnya, ia melukai pipinya, dan darah mulai mengalir di tempat itu. You Tao, mendengar kata putra, menjadi sangat gelisah, tetapi saat dia menatap Li Chungen, dia bergidik. Wajah pria itu berlumuran darah. Sekarang terjadi kekacauan, semua orang bergegas untuk membersihkan. Mereka menggunakan tisu untuk menghentikan pendarahan dan menyapu pecahan kaca hingga pendarahannya mereda. Bro, dengarkan aku, duduk saja di sana dan jangan melakukan apa-apa, tetap tenang saja. Aku sudah muak, kau sungguh sial. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi silih berganti membuat semua orang gelisah, dan mereka mulai memperlakukan Li Chungen seolah-olah dia adalah hewan yang terancam punah. Bahkan sekadar duduk diam dan makan saja sudah membuat Li Chungen gugup. Tidak ada masalah dengan sayap ayam bagi orang lain, tetapi dia berhasil menemukan paku di sayapnya. Setelah minum beberapa gelas bir, dia berdiri hendak pergi ke toilet, terpeleset, dan dahinya terbentur kusen pintu di sebelah kamar mandi, sehingga menimbulkan benjolan besar. Rentetan kemalangan ini terus terjadi di depan mata semua orang, rantai demi rantai. Bahkan seorang novelis pun tidak akan berani menulis seperti ini. Jantungnya berdebar kencang karena ketakutan, dia makan di toko peralatan memancing. Li Chungen benar-benar ketakutan. Mereka mengatakan semakin kaya seseorang, semakin pengecut pula dia, dan pepatah ini sepenuhnya tertanam dalam dirinya. Dia terlalu takut untuk mengendarai mobilnya sendiri dan harus membayar sopir yang ditunjuk untuk akhirnya mengantarnya pulang dengan selamat. Setelah mengusir Li Chungen, Zhao Dezong dan You Tao tidak buru-buru bubar. Bagi pemancing profesional seperti mereka, sudah menjadi tradisi lama untuk melakukan evaluasi setelah kompetisi apapun. Memancing hari ini sungguh aneh. Metode Seconds Beans hanyalah sesuatu yang tersisa dari sebelumnya. Secara logika, metode ini seharusnya tidak begitu efektif. Kamu jelas bermain dengan baik, dan tidak melakukan kesalahan apapun, jadi bagaimana kamu bisa kalah pada akhirnya? Zhao Dezong menyesap tehnya sambil berbicara. You Tao, karena terlibat langsung, memiliki pengaruh paling besar dalam meringkas situasi. Namun, bahkan dia pun bingung hari ini. Yu Feng melakukan kesalahan di tengah lapangan yang membuatnya kehilangan waktu setidaknya 5 menit. Namun You Tao masih belum mampu mendapatkan keuntungan, dan mengakhiri pertandingan dengan skor yang nyaris imbang. Setelah mengingat kejadian itu sebentar, Hou Tao berkata, mungkinkah Zhang Fenglin memberi Yu Feng sesuatu? Orang itu selalu memiliki hubungan baik dengan Liu Fengnian, dan Liu Fengnian selalu nongkrong di tempat Yu Feng. Saat uji coba memancingmu sore ini, aku melihat Liu Fengnian membawa kotak alat pancing besar ke dalam ruangan. Siapa tahu apa yang mereka racik. Zhang Fenglin memang jago dalam menyiapkan umpan, tapi waktu menimbang ikan, saya jadi lebih teliti. Sekelompok umpan lembut dan lengket yang dibeli di toko yang disiapkan Yu Feng sejak awal tidak pernah digunakan. Dia menggunakan paket plastik hitam berisi pelet elastis cacing tanah, yang menurut saya telah diolah secara khusus. Ada lapisan di atasnya, mirip dengan Seconds Beans yang baru-baru ini populer. Para saudara berdiskusi di antara mereka sendiri, tetapi tidak dapat mencapai kesimpulan apapun. You Tao sangat serius dalam memancing dan tidak dapat tidur tanpa mengetahui alasannya. Sambil menggertakkan giginya dan tidak peduli bahwa waktu sudah lewat pukul 10, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi mentornya. Kompetisi memancing seperti ini, meskipun bukan merupakan profesi utama, seringkali memiliki tradisi bimbingan. You Tao memiliki seorang mentor, bernama Wang Bing, seorang master memancing tingkat kedua nasional berusia 45 tahun. Beliau merupakan tokoh yang cukup tersohor di kalangan pemancing dalam negeri, tidak hanya dikenal sebagai guru pemancing yang handal dalam mengajar banyak orang, tetapi beliau juga telah menjadi mentor bagi banyak pemancing handal. Melakukan debridement setelah kompetisi adalah kebiasaan yang dipupuknya pada anak didiknya. Setelah telepon berdering beberapa kali, seseorang di ujung sana mengangkatnya. Halo? Terdengar suara rendah dan magnetis dari ujung sana. Mentor, ini aku. Xiao Tao. Apakah kamu sudah istirahat? Saya baru saja berbaring belum lama ini. Ada apa? Meneleponku selarut ini? You Tao menceritakan seluruh kejadian penimbangan ikan dari awal sampai akhir. Tetapi karena takut dimarahi mentornya, ia mengabaikan bagian taruhannya. Setelah mendengarkan ringkasan situasi yang disampaikan muridnya, Wang Bing merenung sejenak, lalu bertanya, apakah penangkapan ikan di tempat itu semakin cepat seiring berjalannya waktu? Ya. Awalnya lambat, tetapi dalam setengah jam terakhir,
Ada semburan pendek tangkapan terus-menerus. Total 36 ikan dalam 2 jam. Berapa ukuran alat pancing yang Anda gunakan? Peralatan apa? Bagaimana dengan umpan dan obatnya? Pancing utama 1,5, pancing cabang 1,0, ukuran 8 kail ikan mas Golden Sea Sunset, Gamma Speed. Fix 5 jam. Dicelupkan ke dalam butiran-butiran berbau tajam untuk adonan bola, inti umpan menggunakan campuran dasar nomor 2, dengan tambahan pasta ubi jalar jelai, gula merah, dan sedikit anggur obat. You Tao melaporkan dengan jujur. Menurut apa yang Anda katakan, situasinya memang menjadi jauh lebih cepat di kemudian hari, dengan serangkaian penangkapan yang terus-menerus. Tongkat sepanjang 5 jam itu mungkin akan membuat Anda sedikit rugi. Untuk situasi memancing seperti itu, persyaratan peralatan tidak seketat di kolam kompetisi, dan Anda bisa menggunakan peralatan yang sedikit lebih tebal dan tongkat pancing yang lebih kaku. Dengan aksi Jora 5H terhadap situasi pemancingan cepat, Anda akan menderita. Berdasarkan penilaian saya, masalah yang menyebabkan kerugian Anda sebagian besar terletak di sana. Bab 168. Malam sebelum meriam. Sang master memang seorang master. Ia dapat melihat suatu masalah lebih akurat daripada pemancing muda, menunjukkan masalah krusial hanya dengan sekali pandang. Salah satu poin penting dalam kekalahan dalam kontes pemotongan ikan adalah bahwa kecepatan kembalinya ikan agak melambat, yang memengaruhi frekuensi melempar tongkat, yang pada gilirannya berdampak negatif pada ritme memancing secara keseluruhan, bukannya penyebab pelet yang kuat dan bau yang mereka simpulkan sendiri. Faktanya, jika dibandingkan dengan pelet adonan bola dari sistem Yufeng, efek pelet yang kuat dan bau ini cukup baik. Jika pelet adonan bola biasa dan hambar digunakan, efek daya tariknya mungkin akan lebih buruk. Maka masalahnya bukan hanya pada berat ikan itu sendiri, tetapi jika tidak menarik cukup banyak ikan, jumlahnya bisa jadi akan jauh lebih sedikit. Saya mengerti, Guru. Wang Bing menjelaskan beberapa patah kata saja, dan setelah mengidentifikasi inti permasalahannya, You Tao akhirnya merasa lega dari kekhawatirannya. Setelah menutup telepon, suasana hati You Tao yang sedih sedikit mereda. Setelah menemukan alasannya, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama di lain waktu. Dan jika ikannya juga memiliki suasana hati yang sama, You Tao yakin dia bisa menang. Kemalangan Li Chungen terus berlanjut, bahkan di rumah ia tidak dapat beristirahat. Orang bisa mengatakan orang ini cukup berkarakter. Bertahun-tahun lalu, pamannya sendiri pergi ke Shanxi untuk bermitra di tambang batu bara, kemudian menyeret ayahnya ke bisnis itu juga. Mereka menangkap tren pasar yang bagus, dan dalam beberapa tahun, mereka menjadi kaya raya. Mereka menjadi kaya, tetapi keluarganya kekurangan harta benda, banyak generasi yang tidak terdidik, dan mereka tidak terlalu menaruh perhatian pada pendidikan anak-anak mereka. Li Chungen bahkan tidak tamat sekolah menengah atas sebelum ia mulai bergaul di masyarakat, secara tidak sengaja belajar cara memancing, dan menjadi ketagihan. Setidaknya memancing, semahal apapun, bukanlah hobi yang buruk, dan dengan dukungan finansial keluarganya, selain menyebabkan masalah kecil, Li Chungen tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Adapun Li Chungen yang bergaul dengan Zhao Dezong dan yang lain, selain makan di luar, bernyanyi, dan mandi, sekelompok orang ini tidak sengaja menimbulkan masalah baginya. Ia menjadi wajah yang dikenal dalam lingkaran kecil mereka setelah bermain-main selama beberapa tahun berkat gaya belanja mencolok dan bebasnya. Satu demi satu kemalangan benar-benar membuat Li Chungen ketakutan. Orang kaya seringkali percaya tahayul, dan saat tiba di rumah, ia menceritakan kepada ayahnya tentang cobaan yang dialaminya pada malam hari. Mendengar keadaan putra kesayangannya, ayahnya menjadi cemas. Bagaimana jika dia telah menyinggung roh-roh jahat? Mereka menghubungi seorang guru yang konon efektif malam itu juga untuk mengatasinya. Setelah semua keributan mengusir roh jahat dan melakukan ritual, tidak ada istirahat malam itu juga. Hukuman sistem dimulai dari akhir tugas tantangan, berlangsung selama 24 jam. Sebelum waktu habis, rentetan nasib buruk ekstrim terus berlanjut. Bahkan guru yang mereka panggil pun tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh sial. Hanya dengan asal mengambil dadu biasa dari dadu yang biasa digunakan dalam permainan mahjong di rumah, saat ia menginginkan angka tinggi, ia selalu mendapat angka rendah. Ketika ia menginginkan angka rendah, setiap gulungan menghasilkan 6, lebih ajaib daripada dewa judi. Karena khawatir akan terjadi kerusakan lebih lanjut, mereka membersihkan berbagai dekorasi dari rumah tersebut, dan hanya menyisakan satu ruangan kosong. Li Chungen dengan patuh tinggal di rumah selama beberapa hari, hanya duduk di rumah, tidur setelah makan, menonton TV, bermain dengan teleponnya setelah bangun, dan tidak pergi ke tempat lain. Li Chungen kini diam, tapi Yu Feng sibuk.
Pada kunjungan pertamanya ke Dongxia Village Fishing Ground, ia menang sebagai juara pit, dan pada sore hari di hari yang sama, saat bersaing dengan Yao Tao di pit, ia menang dengan selisih 7 atau 8 pon ikan. Hal ini meningkatkan ketenaran Yu Feng di kalangan pemancing lokal, dan hampir setiap hari, nelayan asing di daerah itu akan mengirimkan permintaan pertemanan, meminta saran tentang obat yang efektif atau penjualan umpan. Kalau kita bicara soal umpan yang efektif, tentu saja ada beberapa, tapi umpan yang Yu Feng gunakan sendiri bukanlah jenis umpan yang ada di pasaran. Harganya mahal, biasanya butuh puluhan ribu poin untuk sekali umpan, dan kadang-kadang tidak ada jaminan ketersediaannya kapanpun dia mau. Meskipun tidak ada umpan lubang hitam khusus dari sistem untuk dijual, peluang bisnis masih dapat direbut, dan Yu Feng lakukan hal itu, dengan secara ekstensif mempromosikan bedak tabur yang diformulasikan sendiri. Umpan lepas yang digunakannya untuk memancing hari itu juga sangat efektif. Yu Feng menangkap hampir 300 pon ikan, dan Liu Fengnian, Qiang Zi, dan yang lainnya menangkap jauh lebih banyak daripada pemancing di sebelahnya, yang menunjukkan efektivitas umpan tersebut dalam spektrum yang luas. Jadi, hanya dalam beberapa hari, Yu Feng telah mengembangkan lebih dari 10 pelanggan baru dari komunitas nelayan Black Pit, dan penjualan obat-obatan kecil dan campuran umpan buatan sendiri yang diterima dengan baik pun berjalan dengan baik. Gangguan kecil akibat mencubit ikan secara bertahap mereda selama beberapa hari, dan Yu Feng kembali ke keadaan kehidupan yang lebih damai. Akan tetapi, setelah merasakan keberhasilan, ia menjadi semakin gelisah dari hari ke hari, hampir berharap dapat menekan tombol cepat untuk sampai ke akhir pekan lebih cepat, untuk ikut serta dalam acara Big Cannon yang telah didaftarkan sebelumnya yang beratnya puluhan ribu pon. Dia dengan sabar tinggal di tokonya selama 2 hari, dan akhirnya, hari Jumat tiba. Liu Fengnian, Qiang Zi, Wei Liang, dan Wang Dong yang tertinggal beberapa kali, bertemu di sore hari dan menuju ke toko Yu Feng. Yu Feng sedang berada di tokonya, sibuk mengikat kait, ketika beberapa mobil berhenti di luar, dan Liu Tua, bersama beberapa orang lainnya, semuanya menerobos masuk ke dalam toko. Sedang sibuk apa, Superstar? Teriak Wang Dong menyapa Yu Feng begitu dia masuk. Hei, bukankah aku sedang bersiap-siap untuk memancing Big Cannon bersama Liu Ge besok? Saya sedang mempersiapkan peralatan saya. Aku belum melihatmu akhir-akhir ini, apa yang membawamu ke sini hari ini? Besok akhir pekan, dan saya libur, jadi saya pikir saya ingin ikut bersenang-senang. Saya dengar dari Liu Ge dan yang lainnya bahwa Anda punya umpan ikan mas baru yang berkhasiat luar biasa. Hubungkan seorang saudara. Tepat pada saat itu, Qiang Zi menimpali, umpan yang kamu gunakan terakhir kali benar-benar efektif. Ikan di Big Cannon Pit pastinya tidak akan terlalu buruk, dan saya sudah menghabiskan separuh kantong ikan. Berikan aku 2 bungkus lagi. Wei Liang juga menambahkan, saya juga akan mengambil beberapa bungkus. Keempat orang itu masing-masing mengambil sedikitnya 2 bungkus besar umpan dan menjarah perlengkapan dan tali utama Yu Feng yang telah diikat sebelumnya dari rak sampai mereka benar-benar puas. Baru setelah itu mereka duduk untuk merebus air untuk teh. He Wenlong bilang ikannya akan tiba sekitar pukul 4. Ayo kita tebarkan ikannya malam sebelumnya. Bagaimana kalau kita pergi bersama nanti? Ajak Liu Fengnian. Yu Feng tidak pergi ke penebaran ikan sebelumnya dan kemudian sedikit menyesalinya. Kali ini skala penebaran ikannya bahkan lebih besar. Jadi pergi melihat situasi ikan dengan mata kepalanya sendiri merupakan tindakan pencegahan yang bijaksana. Tentu, aku akan ikut nanti, ayo kita lihat bersama. Setelah menyelesaikan diskusi penting, kelompok teman tersebut menghabiskan waktu berikutnya dengan menyeruput teh dan mengobrol santai, dengan lebih dari 1 jam berlalu tanpa mereka sadari. Pukul 4.20, telepon Liu Fengnian berdering. Halo? Truk pengangkut ikan keluar dari jalan raya? Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Liu Fengnian memberitahu semua orang, itu panggilan dari Xiaohi, truknya hampir sampai di tempat pemancingan. Ayo berangkat, kita akan sampai di waktu yang hampir bersamaan dengan mereka. Ayo pergi. Semua orang berdiri, dan Yu Feng mengikuti mereka keluar, mengunci toko sebelum langsung menuju ke tempat pemancingan. Setelah tiba di tempat pemancingan desa Dongxia, truk pengangkut ikan belum tiba, namun cukup banyak pemancing setempat yang berencana untuk memancing keesokan harinya telah datang untuk menyaksikan ikan-ikan ditebar. Bab 169. Ikan pelepasan meriam yang kuat. Yu Feng jarang mengunjungi tempat pemancingan ini, jadi dia hampir tidak mengenal siapapun di sana. Namun, Liu dan yang lainnya bertemu dengan banyak teman, bertukar sapa, dan mengobrol ringan. Yang mengejutkan Yu Feng adalah beberapa pria yang tidak dikenalnya pun datang menyapanya dan berkata bahwa mereka telah menonton siaran langsung Yu Feng, yang membuatnya merasa terhormat sekaligus sedikit terkejut. Setelah menunggu sekitar 10 menit,
Terdengar suara rem melambat dari pintu masuk tempat pemancingan ikan. Dan beberapa saat kemudian, dua kendaraan pengangkut ikan yang dimodifikasi melaju masuk. Ini adalah pertama kalinya Yu Feng melihat truk pengangkut akuakultur berskala besar yang begitu terspesialisasi. Rangkanya pastilah milik truk tugas berat, dan memiliki dua tangki ikan logam besar yang dilas persegi yang terpasang di tempat semula untuk area kargo, dengan tangki oksigen cair sedikit di belakang kabin, terhubung ke tangki ikan dengan pipa. Astaga! Akuarium itu besar sekali. Seru Yu Feng setelah melihat sekeliling. Liu Feng yang terkekeh, satu tangki setidaknya bisa menampung 2 hingga 3.000 pon ikan mas. Lihat tangki oksigen cair di belakang kabin. Itu untuk transportasi jarak jauh. Ia memompa oksigen ke dalam tangki ikan, yang tidak hanya menurunkan suhu air untuk mengurangi aktivitas ikan tetapi juga memasok oksigen untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Anda bisa mengangkutnya di jalan seharian tanpa masalah. Dengan begitu banyak ikan, bagaimana mereka melepaskannya? Apakah mereka menimbangnya? Atau menggunakan selide? Yu Feng terus bertanya. Menimbang ikan dan menggunakan selide adalah metode umum untuk melepaskan ikan ke Black Pit. Cara pertama dilakukan dengan menyendok ikan dari keranjang demi keranjang, menimbangnya dengan timbangan elektronik, lalu melepaskannya ke dalam kolam, dan akhirnya menjumlahkan berat total ikan yang dilepaskan. Metode ini memungkinkan pengendalian berat ikan secara jelas dan akurat saat dilepaskan ke air, sehingga menghindari berat yang kurang. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan. Memegang ikan terlalu lama dapat merusak sisik dan lapisan lendirnya, yang dapat sedikit memengaruhi waktu mereka mulai menggigit. Penggunaan seluncuran melibatkan pembukaan saluran keluar di dasar akuarium dan menggeser ikan langsung ke dalam kolam. Keuntungan cara ini adalah ikan tidak terlalu terluka. Namun berapa banyak ikan yang dilepas, penonton tidak tahu. Semua tergantung pada perkataan pit boss. Banyak bos tambang yang tidak bertanggung jawab mendeklarasikan 1.000 atau 2.000 setelah hanya melepaskan 3 hingga 500, dan banyak pemula lubang hitam yang tidak mengerti tipu daya tertipu hingga salah menilai situasi ikan. Di tempat pemancingan desa Dongxia, kami menggunakan kedua metode tersebut. Seperti biasa, kami secara acak memilih satu tangki untuk ditimbang dengan bantuan pemancing. Setelah beratnya dipastikan, kami menggunakan selide untuk tangki yang tersisa. Alasan mengapa He Wenlong berhasil dengan Black Pit-nya di sini adalah karena kami tidak pernah mengalami masalah dengan pelepasan ikan. Kata Liu Fengnian. Yu Feng mengangguk. Oh, itu tidak buruk sama sekali. Metode ini memang terdengar bagus, karena membuat semua orang merasa nyaman sekaligus meminimalkan kerusakan pada ikan, mencapai keseimbangan yang sempurna. Setelah menunggu beberapa menit, He Wenlong muncul dari kendaraan berikutnya dan memulai proses pelepasan ikan. Seperti yang dikatakan Liu Fengnian, mereka menimbang ikan dari salah satu dari 4 tangki, dan kemudian 3 tangki yang tersisa dihubungkan ke seluncuran yang dilas pelatimah, sehingga ikan dan air meluncur ke kolam bersama-sama. Ikan-ikan hari ini sangat bagus, semuanya ikan mas yang panjang dan sehat, meskipun rata-rata ukurannya agak besar. Ikan yang diambil dari akuarium yang ditimbang rata-rata beratnya lebih dari 2,5 pon masing-masing. Kadangkala, beberapa ikan besar muncul saat sedang mengeruk, dengan berat 3 atau 4 pon, dan Yu Feng bahkan melihat ikan mas yang sangat besar dengan berat setidaknya 7 atau 8 pon. Menemuinya saat memancing bisa membuat seseorang berjuang keras. Ikan ini agak besar. Tapi mereka punya tubuh yang bagus. Kata Yu Feng. Ya, mereka memang sedikit lebih besar dari kelompok terakhir. Tetapi kualitasnya seharusnya bagus. Lihatlah ikan-ikan yang baru saja dilepaskan, mereka sudah mulai memompa insangnya. Mengikuti arah yang ditunjuk Liu, Yu Feng memang memperhatikan bahwa ikan-ikan pertama yang menyentuh air sudah berputar-putar di permukaan. Ikan mas termasuk dalam kategori ikan berdarah dingin, dan selama transportasi jarak jauh, karena adanya oksigen cair terus-menerus di dalam air, suhu di dalam akuarium menjadi sangat rendah, sehingga fungsinya sangat tertekan, mirip dengan hibernasi di bawah es di musim dingin. Setelah ditempatkan di kolam dengan suhu air normal, ikan akan keluar dari keadaan ini dan menjadi aktif kembali, karena kenaikan suhu air di lingkungan. Ikan yang sehat, selama proses perubahan kondisi ini, akan sedikit bersemangat dan melompat-lompat di permukaan air. Penduduk setempat menyebut fenomena ini, gill flushing, membilas insang. Yu Feng tidak menjelaskan secara rinci mekanisme spesifik yang terjadi, tetapi menurut pengamatan langsung jangka panjang, ikan yang lebih aktif membilas insang setelah memasuki air memiliki kualitas yang lebih baik, dan peluang mereka untuk menggigit juga lebih besar. Saat ikan-ikan dari tangki yang dipilih dilepaskan, seluruh tepi selatan dekat lokasi pelepasan berubah menjadi lautan yang ramai, dengan ikan-ikan mas yang tak terhitung jumlahnya berenang ke sana kemari, satu demi satu. Pemandangan itu memang meriah. Setelah ikan-ikan dari satu tangki ditimbang dan dilepaskan, pelepasan ikan-ikan di tangki berikutnya jauh lebih mudah,
Dengan memasang seluncuran dan membuka tabung karet tebal di satu sisi di dasar tangki, ikan-ikan mas yang tak terhitung jumlahnya meluncur turun melalui saluran ke dalam kolam. 10.000 jin ikan bukanlah masalah kecil, dan bahkan dengan 3 jin tiap jin, jumlahnya hampir 3.000 ikan. Jika seseorang menghitung luas kolam ikan, rata-rata, akan ada beberapa ikan per meter persegi. Kepadatannya sudah sangat tinggi. Setelah ikan-ikan dilepaskan, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi bagi Yu Feng di saluran pembuangan khusus yang disediakan di sudut tenggara kolam. Air mulai mengalir. Penambahan ikan telah menyebabkan permukaan air naik, dan air melampaui batas ketinggian kolam yang telah ditetapkan, meluap. Menyaksikan pelepasan ikan ini memberikan Yu Feng pemahaman yang lebih mendalam tentang Black Pit komersial. Fakta bahwa melepaskan ikan dapat memenuhi kolam adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia percayai sebelumnya jika seseorang memberitahunya. Namun sekarang hal itu terjadi tepat di depan matanya. Berapa banyak ikan yang mungkin ada? Setelah pekerjaan sibuk melepaskan ikan selesai, hari sudah mulai gelap. Liu Fengnian beserta yang lainnya mengucapkan selamat tinggal dan bergegas kembali. Datang langsung untuk menyaksikan pelepasan ikan itu memang memberi wawasan. Paling tidak, tali pancing ukuran 1,5 yang sebelumnya disiapkan kini terasa terlalu tipis. Berdasarkan ukuran dan kekuatan ikan saat ini, di Big Cannon Pit dengan tangkapan rata-rata 160 jin per pemancing, tali pancing harus dimulai dengan diameter tidak kurang dari 2,0 inci. Dengan setidaknya kail kanto baru ukuran 3 sebagai alasnya, dan bahkan ukuran 4 dapat digunakan jika ikannya sangat cepat. Apa yang harus dilakukan jika tali pancing dan kail yang disiapkan tidak sesuai? Teruslah mengikat. Qiangzi menawarkan diri untuk memesan makanan untuk dibawa pulang, dan mereka berdua menyelesaikan makan malam mereka di toko. Kelompok tersebut mendiskusikan perilaku ikan yang mungkin terjadi pada hari berikutnya dan menyiapkan tali pancing yang lebih besar dan tali utama. Mereka tinggal di toko bermain sampai lewat pukul 9 sebelum bubar, masing-masing kembali ke rumah mereka sendiri. Setelah mengantar saudara Liu dan yang lainnya, Yu Feng juga mendekati waktu untuk menutup toko. Dia mengunci pintu dan jendela, menyegarkan diri sebentar, lalu naik ke atas untuk tidur lebih awal, guna menghemat tenaganya untuk pertarungan berat keesokan harinya. Keesokan paginya, Yu Feng dibangunkan oleh bunyi alarm yang tepat menunjukkan pukul 5. Ia bangun dari tempat tidur, bergegas berpakaian, dan setelah mandi serta menggosok gigi, ia segera berangkat menuju tempat pemancingan. Karena mereka semua tahu jalannya, tidak perlu berkumpul bersama. Pukul 6 pagi, Yu Feng tiba di tempat pemancingan. Kompetisi Big Cannon di akhir pekan sudah digembar-gemborkan selama seminggu. Tidak hanya semua 60 tempat pemancing terisi penuh, tetapi karena saat itu akhir pekan dan banyak pemancing bergaji tidak harus bekerja. Mereka yang belum mendaftar datang ke tempat pemancingan untuk menyaksikan keseruannya, jadi jumlah orang bahkan lebih banyak dari yang terakhir kali. Pada saat ini, tempat pemancingan sudah penuh sesak oleh orang-orang. Bab 170. Pembukaan umpan di bak mandi. Setelah memarkir mobil, Yu Feng melirik sekilas ke sekeliling tempat pemancingan dan dapat mengatakan bahwa pemancing yang datang kali ini pada umumnya lebih siap daripada mereka yang datang pada kunjungan terakhirnya. Banyak yang bersenjata lengkap dan tampak cukup mengancam. Yu Feng mengangkat peralatan pancingnya dari mobil dan hendak menuju ke halaman ketika dia mendengar pemberitahuan sistem di kepalanya. Ding! Tugas harian, Big Cannon Pit debut, telah dipicu secara otomatis. Debut Big Cannon Pit. Tempat pemancingan Big Cannon Black Pit adalah jenis baru tempat pemancingan komersial. Dengan makin langkanya sumber daya perikanan, jenis suasana penangkapan ikan komersial ini menjadi semakin intens di beberapa wilayah, menempati porsi yang signifikan dalam penangkapan ikan air tawar. Rincian tugas, terlibat dalam sesi memancing normal di Big Cannon Pit. Hadiah akhir akan ditentukan oleh hasil tangkapan ikan dan kinerja penangkapan ikan aktual, dengan skor yang sesuai diberikan. Tidak ada persyaratan wajib untuk tugas ini, tetapi semakin tinggi skor gabungan, semakin tinggi pula hadiahnya, tanpa batas atas. Sial, tugas harian terpicu. Karena keterampilan memancing Yu Feng sudah meningkat, hampir mustahil untuk melakukan tugas harian satu kali seperti itu di tempat kecil. Dia tidak menyangka bahwa Big Cannon Pit benar-benar akan memicu suatu tugas. Detik berikutnya, Yu Feng tidak ragu menerima tugas itu. Jenis tugas ini merupakan bonus dari sistem. Tanpa persyaratan apapun, tidak ada alasan untuk melewatkannya. Dalam waktu singkat, saudara Liu dan yang lainnya juga tiba satu demi satu, dan jumlah anggota pasukan lubang hitam Yu Feng telah meningkat dari 4 menjadi 5. Sebenarnya ada 6, Wang Meng yang gemuk yang mereka temui di tempat pemancingan sebelumnya, juga ikut bersama Wang Dong. Semua orang telah membeli umpan mereka dari toko Yu Feng sehari sebelumnya, tidak ada perbedaan di antara mereka. Setelah menurunkan perlengkapan mereka,
Liu Fengnian mengambil mangkuk plastik besar dari mobilnya dan langsung membawanya ke Yu Feng. Berkeberatan membantu sedikit? Bisakah kamu membuka umpannya untuk kami semua? Tanya Liu Fengnian. Yu Feng menatap mangkuk besar di depannya, cukup besar untuk memandikan seorang anak, dan menelan ludah secara refleks. Sial, itu agak berlebihan. Melihat ekspresi Yu Feng, semua orang tertawa. Wang Dong berkata, haha, melihat bak mandi itu, apakah itu membuatmu sedikit terguncang? Aku merasakan hal yang sama saat pertama kali melihatnya. Yu Feng menggaruk kepalanya, ini benar-benar pertama kalinya aku bermain seperti ini, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo, setiap orang 3 pon untuk memulai. Serahkan saja padaku. Ya, dengan materi yang bagus seperti itu, bukankah sebaiknya kita mengambil beberapa gambar atau merekam video pendek atau semacamnya? Kamu coba buka umpannya, kami bantu. Pikir Yu Feng, benar juga, pemancing biasa belum pernah melihat hal seperti ini. Kalau diunggah ke platform, pasti akan menarik perhatian. Kakak Liu benar-benar memikirkan ini dengan matang. Ayo, bawa umpannya, kita mulai membukanya. Yu Feng memanggil, menemukan mangkuk besar untuk membuka umpan, dan berbalik untuk mengambil semangkuk air dari dekat. Dengan 5 orang yang sedang memancing dan masing-masing orang membutuhkan 3 pon lose powder, maka totalnya ada 15 pon umpan yang harus dipersiapkan, yang pasti akan sulit untuk dilakukan dengan benar sekaligus. Namun, Yu Feng sama sekali tidak terintimidasi. Ia memiliki keterampilan dasar membuka umpan, dan selain mangkuk itu luar biasa besar, tidak ada kesulitan perangkat keras yang berarti dalam menanganinya. Yu Feng menuangkan lebih dari 10 pon umpan ke dalam mangkuk, dan tanpa menggunakan gelas ukur, ia mengambil mangkuk air dengan kedua tangan dan langsung menuangkannya ke dalam. Melihat pendekatan Yu Feng yang berani, Liu Fengnian tak dapat menahan perasaan sedikit tegang di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Membuka begitu banyak umpan sekaligus, hanya dengan perasaan? Dengan menggunakan gelas ukur, Liu Fengnian merasa ia dapat menyiapkan umpan dengan baik, tetapi seperti Yu Feng yang melakukannya dengan perasaan, Liu Fengnian tidak yakin dalam hatinya. Awalnya, menyarankan Yu Feng menyiapkan umpan adalah untuk mengingatkannya mencari beberapa materi untuk video pendek, yaitu, untuk menyediakan sedikit adegan dengan daya tarik visual. Tetapi melihat pendekatan Yu Feng, jangan sampai mengacaukannya. Pembukaan umpan, sebenarnya, hanyalah operasi pengaturan rasio air sesuai dengan strategi memancing untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Kalau umpannya masih sedikit memang mudah, tapi kalau umpannya sudah banyak, berapa banyak air yang ditambahkan, cepat atau lambat penambahannya, itu semua akan berpengaruh pada kinerja umpan. Cara mengatasi dampak-dampak tersebut agar tercapai hasil yang diharapkan juga merupakan bagian dari pengetahuan memancing. Metode yang normal dan rasional adalah dengan terlebih dahulu menggunakan gelas ukur besar untuk mengukur jumlah umpan, lalu hitung jumlah airnya, tuang secara terpisah ke dalam mangkuk, lalu aduk semuanya dengan cepat hingga tercampur rata. Yu Feng sekarang melewatkan langkah mengukur umpan dan air sepenuhnya. Apakah benar-benar bisa dipersiapkan dengan baik? Kenyataannya adalah Yu Feng benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Air yang tampaknya dituangkan begitu saja ternyata memiliki perbandingan yang sangat pas setelah melalui proses pencampuran dan pengadukan yang kuat. Umpan lose powder lembut dan rata, dan dalam kondisi sangat baik. Dengan telepon pintar di tangan, Liu Fengnian melirik, dengan tidak percaya mencubit segumpal umpan, dan berpikir, wow, itu bahkan sedikit lebih baik daripada umpan yang disiapkannya dengan gelas ukur. Tidak buruk. Siapa yang mengajarimu trik ini? Seru Liu Fengnian dengan penuh kekaguman. Yu Feng menyeringai dan tertawa. Aku berhasil. Saya berencana untuk menambahkan lebih banyak tepung jika airnya terlalu banyak, dan menambahkan lebih banyak air jika tepungnya terlalu banyak. Sekarang sudah tepat, sehingga saya tidak perlu lagi mengambil langkah selanjutnya. Sial. Mengandalkan keberuntungan. Dan saya pikir Anda sudah menemukan jawabannya. Persiapan umpan ini benar-benar kacau. Qiangzi memegang mangkuk pembuka umpannya sendiri, mengatakan ini sambil dengan tidak sopan menyendok umpan ke dalam mangkuknya. Hanya dalam beberapa gerakan saja, mangkuknya pun terisi penuh. Setelah itu, setiap orang mencari mangkuk dan membagi umpannya, 3 pon umpan lose powder, mangkuk besar untuk pembuka umpan kira-kira cukup untuk setiap orang. Setelah semua orang mendapat bagiannya, sisanya, sedikit saja, ditinggalkan untuk Yu Feng. Dia menambahkan sedikit air, mengaduk umpan tambahan itu hingga menjadi umpan yang lembut dan lengket, lalu membagikannya kepada semua orang. Dengan demikian, persiapan umpan pun telah selesai sepenuhnya.
Prestasi luar biasa seperti berhasil menyiapkan semangkuk besar umpan pada percobaan pertama ini mengejutkan banyak penonton yang hadir untuk menyaksikan keseruannya. Cukup banyak pemancing dari jauh yang mulai bergumam sendiri. Itulah juara pertandingan memancing reguler terakhir, yang diam-diam mengalahkan Yao Tao. Dia sungguh memiliki beberapa keterampilan. Sementara Yu Feng dan kelompoknya selesai menyiapkan umpan dan menyesuaikan pelampung serta bersiap-siap, Zhao Dezong memasuki tempat pemancingan dengan kotak pancingnya, sambil bersikap rendah hati. Awalnya, 3 orang telah sepakat untuk datang memancing di Big Cannon Pit, dan mereka telah membayar biayanya. Namun Yao Tao merasa terhina setelah kalah dalam kontes mencubit ikan dan memberikan tempatnya kepada seorang teman. Li Chungen, bahkan lebih misterius lagi, mengurung diri di rumah, tidak berani keluar, dan juga melepaskan tempatnya. Sekarang hanya Zhao Dezong yang tersisa, datang sendirian untuk memancing. Zhao Dezong, sebagai orang dalam, hanya berada satu tingkat di bawah Yao Tao dalam hal tingkat keterampilan memancing, tetapi mungkin memiliki sedikit lebih banyak pengalaman dalam acara Black Pit Big Cannon. Sebagai seorang pemancing dengan fisik kekar dan segudang pengalaman memancing, ia merupakan pesaing yang tangguh dan terampil dalam pertandingan Big Cannon Pit reguler. Begitu dia memasuki gerbang tempat pemancingan ikan, seseorang melihat Zhao kecil, menyapanya dengan senyuman. Setelah bekerja di toko peralatan memancing selama bertahun-tahun, Zhao Dezong mengenal hampir semua orang di tempat pemancingan itu. Dia menyapa semua orang dengan senyuman saat dia lewat, jelas merupakan orang penting setempat. Suasana hati yang tadinya baik berubah kaku saat melihat rombongan Yu Feng dan Liu Fengnian. Sial, orang-orang ini juga ada di sini.